Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, para pemirsa, para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, menunjukkan kita tetap berada di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih dalam kitab Bulughul Maram pada bab yang ke-8, yaitu bab mandi dan hukum-hukum seputar junub. Mandi, hukum-hukum seputar mandi dan junub. Bab ini al-mu'allif, yaitu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, akan membahas masalah mandi dan akan membahas masalah junub dari sisi mujibatul ghusl, yaitu sebab-sebab seseorang harus mandi besar. Jadi sebab-sebab mandi besar, dan juga akan membahas tentang kapan dia dikatakan junub, dan kapan dia dikatakan junub. Dan mulai berbicara tentang tata cara mandi besar. Jadi para ikhwah sekalian, suci dari hadas kan ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu suci dengan wudu, dan ini sudah dijelaskan. Kemudian hadas besar tetapi dengan mandi. Nah, yang jadi masalah adalah apa sebab-sebabnya mandi ini akhirnya wajib buat dia. Sebab-sebab mandi besar, berarti saat itulah dia dikatakan sebagai orang yang junub. Ya, makanya kapan dia dikategorikan junub? Kemudian bagaimana tata cara mandi besar ini? Nah ini yang akan disajikan dan dijelaskan dalam hadis-hadis di bab yang ke-8 ini. Hadis yang pertama yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri, itu nomor 94. Hadis nomor 94 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u minal ma'i." Air itu karena air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan asalnya ada dalam riwayat Imam Bukhari. Ya, tentu hadis ini sahih dan ini hadis paling ringkas. Ini hadis paling ringkas. Apa itu? Air itu karena air. Apa maksudnya? Air itu karena air. Ini hadis paling ringkas nih. Ya, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar ini riwayat dan redaksi dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Di sini disebutkan air itu
karena air. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan air yang pertama itu adalah air mandi. Maksudnya mandi. Jadi air yang pertama itu maksudnya air mandi. Air yang kedua maksudnya adalah air mani. Ini air mani yang kedua ini. Berarti maknanya apa? Berarti maknanya apa? Mandi itu disebabkan keluarnya air mani. Nah, itu maksudnya. Jadi saya ulangi. Hadis ini bunyinya al-ma'u minal ma'i. Air itu karena air. Jadi air yang pertama adalah air mandi. Yang kedua, air itu adalah air, maksudnya adalah air mani. Sehingga makna hadis ini, air itu karena air, maksudnya mandi itu disebabkan keluarnya air mani. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sebut air mani ini juga dengan kata air. Khuliqa min ma'in dafiq. Dia diciptakan dari air yang memancar. Ya, Allah sebut mani ini dengan air. Nah, jadi apa pelajaran yang diambil dari ini? Pelajaran yang diambil dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, pelajarannya adalah bahwa mandi itu wajib karena keluarnya air mani. Wajib karena keluarnya air mani. Berarti kalau air maninya tidak keluar, berarti dia tidak wajib untuk mandi. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Saya ulangi lagi ya. Ini masalah la nastahi minal haq. Kita tidak malu dalam hal kebenaran. Ini masalah yang umumnya malu orang untuk bicara. Tapi kalau kita malu bicara, kita nggak tahu hukum. Ya. Jadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini bicara apa? Wajib mandi ketika air maninya keluar. Ya. Berarti difahami dari hadis ini, ketika air maninya tidak keluar, maka dia tidak wajib mandi. Nah, dalam hadis ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ingin menjelaskan bahwa mandi itu wajib karena beberapa sebab. Ya, mandi itu wajib karena beberapa sebab. Yang pertama, al-mujibul awal, yang sebab pertama adalah apa? Keluarnya air mani. Ya, khurujul mani. Keluarnya air mani itu menjadi sebab diwajibkan
Keluar air mani itu sebabnya keluar air mani. Jadi sebab keluarnya. Nah, sebab keluarnya yang pertama jima. Ini yang akan kita bahas pada hadis berikutnya. Kemudian yang kedua mimpi. Yang ketiga berpikir atau berpikir apa? Berpikir jima atau bersenggama. Nah, ini apa namanya? Sebab keluarnya air mani. Kalau jima, ini yang akan kita bahas nanti di hadis yang berikutnya, yaitu hadis nomor 95. Ya. Kita bicara masalah mimpi. Ya. Mimpi ini artinya mimpi basah istilah kita ya. Mimpi ya. Mimpi ini ada beberapa kategori. Para ulama mengatakan dia bermimpi dan apa namanya? Dan melihat air atau merasa atau merasakan. Jadi dia mimpi berhubungan, kemudian dia merasa keluar air mani, maka ini tentu apa? Dia wajib mandi. Ya. Ini wajib mandi yang ini. Ada lagi yang kedua, kriteria yang kedua. Ya. Yang kedua, dia bermimpi tapi tidak keluar. Mimpi tapi nggak keluar air mani. Ya. Ini apa? Hukumnya tetap wajib mandi. Wajib mandi. Ya. Yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah merasa keluar tapi tidak mimpi. Nah, dia merasa keluar air mani tapi dia tidak mimpi. Ya, mohon maaf, ini salah saya. Yang kedua tadi bermimpi tapi tidak keluar. Maka ini hukumnya apa? Dia tidak wajib mandi. Tidak wajib, salah fatal ini. Tidak wajib mandi. Kenapa? Karena hadisnya bunyinya apa? Innamal ma'u minal ma'i. Mandi itu wajib karena keluarnya air mani. Sedangkan dia mimpi tapi nggak keluar air mani. Ya. Sama aja nanti, ini mohon maaf, suami istri berhubungan tapi air maninya ditahan nggak dikeluarkan, umpamanya ditahan sama dia nggak keluar. Ya. Apakah dia juga wajib mandi?
Ini khilaf di kalangan para ulama fikih. Nanti kita akan bahas, kalau lupa ya silahkan ditanya. Ya, jadi yang pertama, dia bermimpi dan melihat air. Berarti apa? Wajib mandi. Bermimpi tapi nggak keluar air maninya. Berarti dia tidak wajib mandi kalau air maninya nggak keluar. Yang ketiga, merasa dia keluar, tapi nggak mimpi. Gimana? Mandi apa enggak? Maka dia wajib mandi. Kenapa? Karena ukurannya apa? Keluar air maninya. Jadi wajib mandi. Nah, ini. Ya. Kemudian sebab yang ketiga, berpikir jima atau bersenggama. Ya, sehingga menjadikan dia apa? Keluar air maninya, sebab keluar air mani. Tentu ketika ini dia wajib apa? Wajib mandi saat dia ketika air mani keluar. Atau gini bahasanya, dia berpikir jima atau bersenggama, lalu keluar air maninya. Maka ini dia wajib mandi. Ya. Cukup jelas ya? Ya. Bahasan yang kedua. Ini yang pertama ini, sebab keluar. Ini dibahas loh, ini detail sama fikih. Sampai hal-hal yang aneh-aneh dibahas sama fikih. Yang kedua, masalah kedua, bagaimana air maninya itu keluar? Nah, loh. Bagaimana air mani itu keluar? Di sini para ulama fikih berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan air mani itu harus keluar dengan memancar dan kenikmatan. Pendapat yang kedua berbeda. Yang pendapat kedua ini ukurannya adalah cukup keluarnya air mani. Cukup keluar air mani. Artinya pendapat kedua ini nggak harus ada kenikmatan di dalamnya. Ya. Berarti konsekuensi hukum apa? Konsekuensi hukum, air mani itu harus keluar dengan memancar dan kenikmatan. Berarti ini yang wajib mandi. Berarti kalau air mandinya keluar tanpa unsur memancar dan kenikmatan, berarti dia tidak wajib mandi. Umpama dia bersenggama dengan, contohnya apa? Nanti saya kasih contoh ya. Yang kedua, cukup air mani keluar, cukup keluar air mani. Artinya tidak harus memancar dan kenikmatan. Ini sudah wajib
mandi. Ya. Ini sudah harus wajib mandi. Ini pendapat kebanyakan ulama. Yang harus memancar ini kebanyakan ulama. Kalau nggak harus memancar dan tidak harus ada unsur kenikmatan, ini mazhab Imam Syafi'i. Contoh, mohon maaf ya, mohon maaf. Ini hukum ini ya. Umpama laki-laki, dia iseng, lalu dia mainan kemaluannya, dipegang-pegang. Kemudian kemaluannya dia tegang. Tiba-tiba keluar air mani itu. Nah, ini masalahnya. Apakah dia wajib mandi atau tidak? Bagi mazhab Syafi'i, dia wajib mandi walaupun keluarnya tidak memancar dan tidak ada kenikmatan, tetap dia wajib. Karena air maninya sudah keluar. Tapi bagi pandangan kebanyakan para ulama, dia tidak wajib mandi. Karena esensi dari air mani itu adalah memancar dan kenikmatan. Nah, pendapat mana yang paling kuat? Pendapat yang mengatakan harus dengan kenikmatan. Kenapa? Karena itu yang Allah firmankan dalam surat At-Tariq. Khuliqa min ma'in dafiq. Di sini ada kata dafiq. Dia diciptakan dari air, yaitu mani. Dafiq, di mana air mani itu akan keluar dengan memancar. Jelas ayatnya. Ya. Jadi yang kuat adalah pendapat yang kedua. Jadi selama keluarnya itu memancar dan kenikmatan, mesti itu dua beriringan. Ketika dia memancar, pasti ada unsur kenikmatan. Nah, saat itu maka dia wajib keluar. Andai dibuat mainan, kemudian keluar dengan memancar, dan ada kenikmatannya, maka dia wajib. Tapi kalau nggak ada, ya, nggak memancar, nggak ada kenikmatan keluar, maka kata Al-Hafidh Al-Hakami di Tawdihul Ahkam, beliau mengatakan ini dimungkinkan madhi, bukan mani. Makanya tidak wajib mandi, cukup dibersihin saja. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, dimainin kemudian keluar air mani, walaupun tidak memancar, nggak ada kenikmatan, wajib mandi. Tapi ini sisi pendalilan dinilai lemah. Ya. Jadi yang kuat adalah pendapat ulama yang ini. Ini yang paling kuat. Dengan dalil apa? Surat apa tadi? Surat At-Tariq. Surat At-Tariq ayat 6. Ayat 6. Nah, paham ya dari sini ya? Kemudian ada sih pembahasan rincian-rincian itu yang nggak perlu kita, bukan nggak perlu ya, terlalu mendetail lah untuk kita bahas ya. Itu tadi kalau mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal, jika seseorang mau keluar air mani, terus ditahan sama dia, sehingga air maninya itu nggak keluar, ya, air maninya akhirnya nggak keluar, maka kebanyakan para ulama mengatakan apa? Dia tidak wajib mandi. Kenapa? Karena air mandinya tidak keluar. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad, tetap dia wajib keluar, wajib mandi. Kenapa?
Karena kata junub itu makna jauh. Sebetulnya air maninya itu sudah menjauh dari dia, tapi dia tahan. Nah, ini di luar dari mimpi, di luar dari jima. Masalah jima nanti ada masalah pembahasan, habis ini kita akan bahas. Nah, air mani ini para jamaah sekalian, ya, ini hukum ini, ya, hukum ini, hukum yang di atas itu tadi itu, ya, hukum ini berlaku pada laki dan perempuan. Kenapa? Karena perempuan juga mengeluarkan air mani. Ya. Karena perempuan juga keluar air mani. Nah, sama hukumnya. Ya. Saya kira cukup ya. Yang hadis berikutnya. Sebab yang kedua. Nah ini. Sebab kedua ini jelasinnya nggak enak nih. Tapi inilah hukum ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Idza jalasa ahadukum baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu. Ya. Muttafaqun alaih. Apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang wanita yang 4, kemudian dia jahadaha, menggaulinya, ini pakai terjemahan halus. Ya, sebetulnya terjemahannya bukan ini. Penterjemahnya sulit untuk membahasakan Indonesianya. Kemudian dia menggaulinya, padahal kurang pas juga di bahasa menggauli ini. Karena menggauli itu belum tentu jima. Ya, oke lah. Ini susah, ini penterjemahnya puyeng ini. Kemudian dia menggaulinya, maka mandi telah wajib atas keduanya. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Imam Muslim menambahkan, wa in lam yanzil, walaupun gak keluar air maninya. Nah loh. Apa maknanya? Idza jalasa, jika laki-laki itu duduk baina syu'abihal arba', di antara 4 sisi istrinya. Di antara 4 sisi istrinya, yaitu di antara kedua kakinya dan di antara kedua tangannya. Jadi 4 sisi di antara kedua kaki, di antara kedua tangan. Maksudnya itu. Tsumma jahadaha, al-jahdu itu artinya kesungguhan, kesulitan, usaha keras. Ya, ibarat orang, mohon maaf nih saya buat percontohan aja. Ibarat orang yang mau maku. Temboknya ini temboknya cor-coran jamaah. Maka makunya itu harus usaha keras tangannya biar pakunya masuk ke dalam tembok. Kira-kira begitu deh maksudnya jahadaha. Ya. Jadi dia sungguh-sungguh si lakinya ini dalam berjimaknya itu. Ya, juhud berarti kalau mau maku kan goyang sebadan. Lah begitu kira-kira, itu namanya al-juhdu. Jahadaha. Faqad wajabal ghuslu, maka wajib bagi dia mandi, saat itu wajib. Lalu ada tambahan dalam riwayat Imam Muslim, wa in lam yanzil, walaupun tidak keluar. Nah, berarti hadis ini sepertinya berlawanan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri.
di atas yang mengatakan bahwa mandi itu wajib ketika air maninya keluar. Sedangkan di sini dikatakan walaupun air maninya nggak keluar, tetap dia wajib mandi. Sepertinya ada perbedaan di sini. Jawabannya adalah iya. Hadis yang Abu Sa'id Al-Khudri berkaitan dengan masalah jima yang dipakai adalah hadis Abu Hurairah ini. Ya, kalau berkaitan dengan jima, masalah jima berhubungan suami istri, yang dipakai adalah hadisnya Abu Hurairah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri berkaitan dengan jima mansukh, terhapus hukumnya. Jadi berkaitan dengan jima, mau keluar nggak keluar air maninya, tetap dia wajib mandi. Saya ulangi, berkaitan dengan jima, mau keluar nggak keluar, dia wajib mandi. Berarti apa yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri berkaitan dengan jima tidak berlaku. Dihapus dengan hadisnya Abu Hurairah ini. Ini yang dijelaskan oleh para ahli hadis semuanya. Ya. Nah, di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan redaksi. Nah, ini agak mendetail, ini mohon maaf. Disebutkan dengan redaksi idza massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu. Ketika khitan bertemu dengan khitan, maka wajib mandi. Di dalam riwayat yang lain pula disebutkan wa alzaqal khitanal khitana, lalu dia menempelkan kemaluan dengan kemaluan. Maksudnya kemaluan laki dengan kemaluan perempuannya, istrinya. Nah, di sini digunakan bahasa bersentuhan dan menempel. Jadi kalau kita katakan di sini yang menjadi sebab wajibnya mandi adalah jima. Lalu pertanyaannya adalah kapan itu dikatakan jima yang wajib mandi. Nah, ini yang salah banyak di kalangan suami istri. Suami istri banyak salah di sini. Sebagian mereka ada yang salah memahami hadis begitu saja, nggak pakai nanya-nanya lagi ke ustadz. Ya, atau ustadznya juga nggak paham. Sebagian lagi salah paham juga. Salah paham yang pertama dari memahami hadis adalah sekedar kemaluan laki dengan kemaluan perempuannya itu bertemu nempel, maka dia mengatakan, wah sekarang kita sudah wajib mandi ini, walaupun sekedar nempel doang. Mereka berdalil dengan hadis ini, ketika kemaluan laki, khitannya laki bertemu dengan khitan perempuan, maka itu wajib mandi. Berarti sekedar nempel kemaluan dengan kemaluan wajib mandi. Ini salah. Kalau sekedar nempel doang, ya nempel doang, maka ini tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Ya. Pahami hadis ini dengan baik. Idza masal khitanul khitana. Ini penting ini buat suami istri. Ya. Ketika khitan itu bertemu dengan khitan, mohon maaf ya, khitannya laki-laki itu di mana? Khitannya laki-laki itu di bagian atas dari kemaluan dia, kepala. Khitannya perempuan di mana? Khitan perempuan itu bagian atas, bukan di tempat yang biasa melakukan hubungan suami istri.
Jadi kalau dikatakan nempel dengan nempel, itu pun dia belum nempel. Makanya kalau ada yang memahami sekedar nempel saja wajib mandi, nggak benar ini. Ya, tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Tidak ada ulama yang ngomong demikian. Ya, jadi kalau sekedar bersentuhan kayak jabat tangan begitu, itu tidak wajib mandi dia. Selama dia si laki tidak mengeluarkan air mani. Ya, pengantin baru umpama. Oh, ini pengantin baru. Ya, kalau pengantin lawas ya enggak lah. Pengantin baru umpama, pengantin baru sahab jabat tangan aja udah keluar air maninya tuh lakinya. Ya pengantin baru masih norak gitu kan ya. Umpama pengantin baru nempel doang terus langsung tuh keluar dengan memancar dengan penuh kenikmatan, baru dia wajib mandi. Berarti wajib mandinya bukan karena jimaknya, tapi karena keluar air maninya. Ini penting ini. Ya, keluar air maninya bukan karena jimaknya. Ya. Jadi kapan dikatakan jimaknya? Nah, di sini ada kata-kata khitan dan kata-kata al-jahdu, kesungguhan tadi itu. Jumhur ulama, imam fikih yang 4, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, seperti yang dijelaskan dalam ensiklopedia fikih Kuwait, menyebutkan bahwa semua imam 4 ini mengatakan disebut jima, mohon maaf, ketika minimalnya bagian khitan laki-laki masuk ke kemaluannya perempuan. Bagian khitannya masuk ke kemaluan perempuannya, saat itu dikatakan sebagai jima. Ya. Nah, di saat itulah dia sudah wajib mandi. Terlepas dia keluar atau tidak keluar berdasarkan riwayat ini. Bahkan sampai Imam Nawawi mengatakan ini hukumnya sudah sampai pada tingkatan ijma, kesepakatan para ulama. Ya. Mohon maaf, jika yang masuk itu tidak utuh bagian khitannya, bagian kepala dari kemaluan laki-laki masuknya nggak utuh, masuknya dari bagian kepalanya itu separuh aja, pengantin baru, separuh aja yang masuk, lalu dilepas lagi, apakah dia wajib mandi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena belum masuk seukuran kepalanya, hasyafah. Ya. Nah, jadi ukuran jima itu dikatakan kalau bagian dari kepalanya si laki itu masuk, maka dia sudah wajib mandi walaupun dia tidak keluar. Ya kalau di buku fikih aneh-aneh. Bagaimana jika terjadi kecelakaan terus kepalanya putus? Islah aneh-aneh. Ini sekedar lelucon fikih ya. Ini lelucon fikih gitu ya. Bagaimana jika terjadi kecelakaan terus kepalanya putus? Tapi masih bisa tegang. Gimana Yus? Bagaimana apalagi di Ibnu Rushd? Bagaimana jika kepalanya putus terus jatuh diambil mau dioperasi? Apakah dia wajib wudhu ketika memegangnya? Itu tapi di fikih, lelucon fikih itu ada gitu ya. Tapi bisa jadi itu terjadi kenyataan. Akhirnya bukan lelucon lagi kan akhirnya. Jadi kapan itu dikatakan jima yang wajib mandi? Nah, kita jelaskan ketika bagian khitan laki-laki, bagian khitan dari kelamin laki-laki, nah gini, sama lelaki, nah, kita kasih keterangan bagian kepalanya masuk
kemaluan perempuan. Maka saat inilah apa? Saat itu wajib mandi. Nah, terusnya apa? Inilah yang wajib apa? Wajib mandi. Walaupun tidak keluar. Nah, kesalahannya lagi apa? Banyak terjadi kesalahan, dia menganggap, loh saya kan nggak keluar, jadi saya tidak mandi. Ya. Atau ada orang mengatakan yang disebut dengan istilah azal di dalam hadis, yaitu dia keluarnya bukan di tempatnya, tapi dikeluarkan di luar sama dia. Keluarnya di luar. Mungkin dia akan mengatakan, loh saya kan nggak keluar di sini, saya keluarnya di luar, berarti saya nggak mandi dong. Salah, malah double dia sebabnya. Sebab jimaknya sendiri, kan gitu kan? Sebab jimaknya sendiri, dan sebab yang kedua apa? Dia keluar air mani walaupun di luar. Ya, dua malah sebabnya dia di sini. Nah, ini hadis yang ke-95. Jadi ini pelajarannya apa? Menunjukkan bahwa syariat Islam ini sempurna. Sampai hal-hal seperti ini dijelaskan dengan menggunakan kata-kata diksi-diksi yang bersifat sindiran. Ada diksi sindiran di situ dipakai. Apa itu? Menggunakan diksi bersentuhan. Menggunakan diksi khitan. Menggunakan diksi jahadaha, kesungguhan. Nah, ini akhirnya menjadi kriteria itu dikatakan sebagai jima. Ya kan? Berarti sekedar nempel tidak. Yang dimaksud bersentuhan itu apa? Lalu digunakan diksi khitan tadi. Nah, lahirlah yang ketiga, yaitu kesungguhan. Nah, itulah hakikat dari sebuah jima namanya. Ya, ini dijelaskan dalam syariat Islam. Bahwa syariat ini adalah syariat yang sempurna. Terus bagaimana muncul adanya bid'ah hasanah? Hal yang tidak masuk di akal. Lalu Anda mengklaim bahwa di dalam syariat Islam ini ada sesuatu yang kurang. Anda mengklaim dalam syariat ini ada sesuatu yang kurang. Dan itu menurut Anda baik, boleh dilakukan. Memang sih Al-Quran nggak ada, hadis nggak ada, Rasulullah SAW nggak pernah melakukan, para sahabat juga nggak, tapi kan baik. Terus Anda mengatakan bahwa memang nggak ada, lalu ini baik pula untuk dilakukan. Bagaimana ceritanya? Sedangkan hal yang seperti ini aja diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya itu kan para sahabat ini diskusi masalah yang tadi. Sebagian sahabat mengatakan, lo kan nggak keluar. Kalau nggak keluar nggak wajib mandi. Sahabat yang lain mengatakan tidak, dia tetap mandi karena jimaknya. Diskusi. Lalu datanglah salah satu dari mereka, Abu Sa'id Al-Khudri, menemui Aisyah. Ya ummah, wahai bunda kita, saya mau nanya, tapi malu saya mau nanya. Padahal yang tahu cuma engkau, katanya dia. Aisyah menjawab, kenapa kamu malu? Anggap saya ini seperti ibu yang melahirkan kamu. Ya, saya ibumu juga. Walaupun ada perbedaan ya. Saya ibumu juga, kamu nggak usah malu. Nah, ditanyalah oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Subhanallah ya. Jadi inilah kesempurnaan syariat Islam. Jadi kalau Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan Islam. Islam sudah sempurna, sudah indah. Jangan ditambah-tambahin dengan bid'ah-bid'ah. Ya,
Semua bid'ah sesat. Ya, jangan dikurang-kurangi dengan meninggalkan syariat hukum Allah ini. Oke, kita lanjutkan di hadis yang ke-96. Ini rincian dari yang di atas tadi. Ya. An Ummi Salamah dari sebentar. Di sini tertulis hadisnya dari Anas bin Malik ya. Ini kurang ini. Sebentar. 95 langsung ke 96 dan langsung masuk ke hadis Anas bin Malik. Iya. 96 Anas bin Malik. Ini ada yang kurang hadisnya. Ada yang kurang di dalam buku ini. Nanti saya sampaikan ke penerbitnya. Ya. Di sini ada hadis sebelum Anas bin Malik, karena beliau menyebutkan setelah Anas bin Malik hadis Aisyah. Hadis Aisyah memang iya setelahnya. Tapi di atas hadis Anas bin Malik ada hadis Ummu Salamah. Bukan, lain lagi. Ya, ada hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah bercerita, anna Umma Sulaim wahya imra'atu Abi Talhah radhiyallahu anha. Qalat, Ummu Salamah bercerita bahwa Ummu Sulaim, yaitu istrinya Abu Talha radhiyallahu taala anhuma, bertanya, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqq, fahal alal mar'atil ghuslu idha ihtalamat? Qala na'am idha ra'atil ma'. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Lihat ini ya, Masya Allah ini pelajarannya. Apakah ya harusnya dia masuk di atas di situ. Kurang ini. Apakah perempuan itu wajib mandi ketika dia bermimpi? Beliau menjawab iya. Ketika dia melihat air. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa ini hadis Ummu Salamah? Siapa Ummu Salamah ini? Ummu Salamah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ummul Mukminin. Ya, Ummu Salamah Ummul Mukminin. Janda beranak 4. Suami dulunya bernama Abu Salamah. Suaminya wafat pada tahun ke-5 setelah perang Khandaq, perang Ahzab. Kemudian dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ikon dari perempuan yang penyabar, ikon perempuan yang sabar, setia sama suami. Ya, baca wahai para istri kisah Ummu Salamah pada kesetiaannya dan kesabarannya dengan sang suami. Ketika Abu Salamah hendak wafat, sakratul maut, mau wafat, Abu Salamah mengatakan, saya melihat engkau menikah dengan laki-laki yang jauh lebih mulia dari saya. Ya Allah, sungguh mulia ya. Ini suaminya sendiri. Sebelum wafat, ya menyampaikan kepada istrinya, saya melihat dalam mimpi saya, kamu menikah dengan laki-laki yang jauh lebih mulia dari saya. Kemudian Rasulullah SAW datang menjenguk Abu Salamah.
kemudian Abu Salamah wafat di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang memejamkan mata Abu Salamah. Beliau yang memejamkan, dan Rasulullah SAW orang pertama yang mendoakan Abu Salamah. Masya Allah. Setelah itu barulah mimpi itu terrealisasi. Ternyata laki itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar ya. Inilah wanita-wanita mulia. Sabarnya atas berbagai macam cobaan, kesetiaannya dengan suaminya. Ya, bacalah kisahnya para jamaah. Kemudian Ummu Sulaim. Ini ikon perempuan yang taat sama suami. Bagaimana akhlak mulianya dengan suami. Ini dimiliki oleh Ummu Sulaim. Akhlaknya luar biasa sama suaminya. Ya. Bukan perempuan yang pedas ayam geprek level 10. Enggak. Bukan perempuan yang gampang nuntut sama suaminya. Enggak. Inilah Ummu Sulaim. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Ra'aitul Ghumaisa fil Jannah. Saya melihat Al-Ghumaisa, panggilan dari Ummu Sulaim, nama Ummu Sulaim ini kalau nggak salah. Saya melihat Ummu Sulaim ini sudah di surga, padahal orangnya masih hidup. Inilah Ummu Sulaim yang dipanggil Ghumaisa. Nama aslinya Sahlah bintu Milhan. Nama Ummu Sulaim ini Sahlah bintu Milhan Al-Ansariyah. Sering dengar nama Anas bin Malik? Inilah ibundanya. Anda sering dengar nama Anas bin Malik? Inilah ibundanya. Ya, Masya Allah jemaah. Subhanallah. Dulu suami pertamanya namanya Malik bin Nadar. Suami pertamanya Malik bin Nadar lalu terbunuh sebagai syahid. Mati syahid. Punya anak Anas bin Malik. Kemudian dinikah dengan laki-laki namanya Abu Talha. Ini suami yang kedua. Abu Talha ini kalau istilah sekarang sniper. Kemana Rasulullah SAW berjihad, di situ ada Abu Talha. Karena setiap satu anak panah Abu Talha itu nyawa orang satu bakal mati. Jadi kalau di dalam tempat anak panah ini namanya apa? Ya bukan tempat anak panahnya beliau. Kalau di situ ada 100 anak panah, berarti bakal ada 100 orang mati. Satu anak panah pasti kena orang. Allahu Akbar. Jadi kalau mau nembak, irmi ya Aba Talha, sudah waktunya sekarang kamu tembak. Itu pasti kena, sudah. Gak bakal meleset, gak bakal kena kuping atau kena jempolin, enggak. Itu pasti mati itu. Inilah sahabat-sahabat mulia ya radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, inilah Ummu Sulaim yang kisahnya sangat terkenal sekali. Di saat hamil 9 bulan sudah pembukaan. Di pembukaan sudah tinggal selonjoran lahir tuh bayi. Kan gitu kan? Selonjoran. Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Talha, istrimu mau lahiran, kamu temani, saya mau jalan. Doa Abu Talha, ya Allah, aku tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW jalan sendiri. Ya, jadikan kehamilan dia ini di rumah saja. Allahu Akbar. Kata Ummu Sulaim yang sudah mules-mules luar biasa mau melahirkan. Tangannya diturunkan oleh suaminya. Ummu Sulaim bilang apa? Ya Aba Talha, wahai Abu Talha, mulesnya hilang,
pembukaannya ketutup kembali, nggak jadi lahiran. Allahu Akbar. Nah, sahabat mulia ini pulang. Kapan dilahirkan? Persis seperti yang diminta. Sampai di rumah baru lahiran. Rasulullah tersenyum mendengarnya. Ya Allah, mulia ini sahabat ya. Makanya prinsip para ulama Ahlussunnah apa? Kita mencintai para sahabat karena kemuliaannya. Para sahabat itu suri tauladan kita dalam berislam. Inilah kisah-kisah mereka jemaah. Coba lihat dalam mencari ilmu pun sama. Tidak ada ceritanya mereka malu. Malu terus nggak mau nanya. Akhirnya nggak tahu kebenaran. Ya. Jadi malu tidak menghalangi seseorang itu untuk mengetahui kebenaran hak. Nanya dia. Emang perempuan ada mimpi basah juga? Mimpi berhubungan intim juga? Rasul jawab, iya ada. Perempuan juga bisa mimpi. Apakah harus mandi? Enggak. Kalau keluar air mani baru mandi. Berarti perempuan juga keluar air mani. Nah, itulah hukum di atas yang kita jelaskan tadi itu. Ya, bahwa wajib apa? Nah, yang pertama tadi keluar air mani. Sebab keluarnya apa? Mimpi. Ya. Sebab keluarnya mimpi. Bermimpi dan melihat air wajib. Keluar air walaupun nggak ngerasa mimpi, wajib mandi. Ini berlaku buat laki dan perempuan. Ya, inilah kodratnya. Ya, laki keluar air mani, perempuan keluar air mani. Dari situlah terciptanya namanya si Dede, anaknya. Di surat Al-Insan apa bunyinya? Apa bunyinya itu ya? Ya Allah lupa saya. Amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Lupa depannya saya. Dari air mani yang bercampur, yaitu air mani laki dan air mani perempuan bercampur. Nah, disitulah diolah. Nah, diolah, lahirlah si bayi dengan tahapan-tahapan yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Makanya terkadang ada perempuan yang nggak bisa memasak, sehingga gagal terus. Nggak bisa punya anak karena rahimnya dalam perutnya nggak bisa masak. Gampangannya gitu deh. Muncullah sekarang yang namanya bayi tabung. Ya, jadi air maninya si suaminya diambil, air maninya si istri diambil, dimasak di luar. Setelah matang dapat berapa? Dapat 1, dapat 2, tergantung dapatnya kan. Nah, lalu disuntikkanlah ke rahim perempuan dia hamil. Boleh gini Ustadz, halal, enggak apa-apa. Tapi kalau air maninya punya orang, oh ini suami Anda air maninya enggak sehat. Saya ambilin air mani orang lain ya, disedot air maninya laki-laki lain, ini zina. Atau diambil air maninya perempuan, saya mau keturunan super cerdas, diambilin dari air mani laki-laki yang super cerdas. Umpamanya, ini zina. Tidak boleh. Selama dari suami istrinya dimasak, kemudian ditaruh lagi di rahimnya perempuan, maka ini boleh, tidak ada apa-apa. Subhanallah ya. Jadi ini sebenarnya ada kata-kata sindirannya ada di dalam Al-Quran. Semuanya ya. Nah, ini hadis yang mengatakan bahwa si perempuan juga bisa apa? Bisa keluar air mani. Nah, di sini kita lanjutkan di hadis 96. Baru masuk hadisnya Anas bin Malik. Nah, ini baru anaknya. Anaknya Ummu Sulaim. Pembantu Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah hijrah,
Ummu Sulaim datang, ya Rasulullah, hadza khuwaidimuk. Wahai Rasulullah SAW, ini anakku yang masih kecil, jadikan pembantumu. Ditaruhlah di rumah Rasulullah SAW. Anas bin Malik mengatakan, khadimtu Rasulullah SAW ma'asyara sinin. Saya membantu Rasulullah SAW 10 tahun. Yaitu selama beliau tinggal di Madinah kan 10 tahun sampai wafat. Itulah Anas bin Malik. Masya Allah ya. Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah SAW fil mar'ah tara fi manamiha ma yara rajulu qala taghtasil. Nah, sama dengan yang kita jelaskan tadi. Rasulullah SAW bersabda tentang seorang wanita yang bermimpi seperti mimpi laki-laki. Beliau berkata, dia harus mandi. Kan? Syaratnya apa tadi? Mimpi dan keluar air mani. Atau keluar air maninya saja walaupun tidak mimpi, wajib mandi. Berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Adapun kalau mimpi tapi nggak keluar air mani, ya berarti tidak mandi. Zada Muslim, ada riwayat lain Imam Muslim menambahkan, faqalat Ummu Salamah, wa hal yakunu hadza? Qala na'am, famin aina yakunu syabah? Ummu Salamah berkata, Ummu Salamah istri Rasulullah SAW yang tadi, apakah ini mungkin terjadi? Apa iya? Beliau menjawab, iya. Kalau begitu, lalu dari mana datangnya kemiripan? Ya, kalau begitu, terus bayinya ini hamil, terjadi tadi pembuahan, kemudian hamil, lahir. Terus bayinya ini mirip siapa? Ya kan? Mirip siapa? Disebutkan dalam hadis sahih yang lain, idza ala ma'ur rajuli idza ala ma'ur rajuli ma'al mar'a fayakunu syabahu minhu. Jika yang lebih dulu itu adalah air maninya laki-laki, maka bayinya ini akan mirip bapaknya. Tapi kalau yang lebih dulu itu air maninya perempuan, maka yang lebih mirip dengan mirip ibunya. Ada lagi sahabat datang, ya Rasulullah, kakak mirip ibunya, kakak mirip bapaknya. Kakak mirip ibunya, kakak mirip bapaknya. Rasulullah tersenyum, kamu punya ternak kambing enggak? Onta enggak? Iya ya Rasulullah. Adakah ontahmu yang aurak, yang belang? Ada hitamnya, ada putihnya, ada coklatnya. Ada, padahal ontamu semuanya coklat. Loh kok bisa tiba-tiba lahir onta campuran? Dari mana? Hadza naz'atu irqin. Inilah yang namanya keturunan. Contoh, suami istrinya hitam-hitam dua-duanya. Umpamanya suaminya hitam, istrinya hitam. Tiba-tiba lahir anaknya bule, putih gitu. Dari mana? Bisa jadi embahnya si laki ini putih. Bisa jadi dari embahnya si bayi ini. Kakek nenek dari pihak ayah putih. Atau kakek nenek dari pihak ibu putih. Ya kan? Apalagi kita pergi ke Bali. Orang Indonesia sawo mateng gendong bayi bule. Ya kan? Gendong bayi bule. Ya, kita pikir ini anaknya bule. Tapi enggak, ini anaknya ibu ini. Walah. Wa baina sama'i wa sumur. Ya kan? Min aina yakunu syabah. Ya begitulah jamaah. Nah, kadang anak ini niru ibunya, kadang niru mamanya, kadang campuran, ada yang niru ini, kan gitu kan. Hidungnya niru ibunya, mancung ke dalam, matanya niru bapaknya belok gitu ya umpama. Atau hidungnya niru bapaknya, mancung keluar,
terus matanya sipit gitu. Ya lucu, ya sudah menghayal aja. Saya juga menghayal umpamanya gitu kan ya. Begitulah Rasulullah SAW menjelaskan siapa yang menang duluan dia yang mirip nantinya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya sampai pada hadis tentang hadis 97 ya nantinya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, tanya langsung atau lewat chat, WA, silahkan. Oh ya, boleh dah. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa, tanyain. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Sebentar. Ada yang nanya dari sini dulu. Oh ya. Ya, paham. Ya, ada yang bertanya di sini. Ya, paham. Ada yang bertanya tentang hukum penjualan ASI. Ya, bisa jadi nanti akan muncul hukum penjualan air mani. Ya, bisa jadi akan muncul penjualan ASI, dorornya, dampak buruknya itu lebih besar. Makanya Majelis Ulama Indonesia mengharamkan dan melarang. Karena dampak buruknya lebih berat. Contoh, dia nggak keluar ASI, kemudian tetangganya keluar ASI, ASI-nya banyak, kemudian air ASI-nya dijual ke tetangga sebelah. Diminumkanlah air ASI ini ke bayinya tetangga sebelah. Belinya banyak, lebih dari 5, lebih dari 10 umpama. Disusuin terus dengan ASI dari sebelah. Tumbuh berkembang sampai gede. Anak ini sebetulnya anak dari suami istri yang ini. Tapi pemilik ASI yang dia beli itu, Ibu Fulana, pemilik ASI-nya tadi, yang menjual ASI-nya, itu sebetulnya ibunya dia juga. Jadi anak yang susu ini punya dua ibu. Ibu yang melahirkan dan ibu yang punya ASI. Umpama nih anak laki ibu yang punya susu ini punya anak juga. Maka anak-anak si ibu ini jadi saudaranya dia. Namanya saudara susu. Suami dari ibu ini namanya ayah susuan. Ibu ini punya saudara kandung, namanya paman susuan. Ayo. Ibu ini punya gadis, cantik banget umpamanya. Lalu ketika gede dia tertarik mau nikah, haram hukumnya. Nah ini dorornya. Dampak buruknya. Makanya MUI ngelarang kan, lebih bahaya ini dampak buruknya. Jadi tidak boleh dalam syariat Islam, bukan karena sebetulnya boleh-boleh aja secara hukum aslinya, tapi melihat dampak buruk ke depan. Akan terjadi kekacauan dalam sisi nasab dan keturunan orang. Nah, kalau jual beli air mani jelas, zina nanti jatuhnya hukman. Ya, zina hukum, secara hukum. Bukan zina hakiki, tapi zina hukum. Ya, bahaya. Rasulullah SAW disusui. Jadi menyusui orang itu boleh. Ya, umpama tetangganya atau suami istri nggak punya anak,
Ya dia punya anak, tapi air susunya nggak keluar. Terus dia bilang, saya nggak mau anak saya disusuin pakai susu apa formula. Kebetulan kakaknya atau adiknya lahiran juga, susunya banyak. Susuin dong anak gue. Lalu disusuinlah anaknya dia oleh adiknya apa kakaknya. Boleh, boleh. Disusui oleh temennya, susuin dong anak saya. Saya nggak mau susu formula, disusui oleh temannya. Boleh, boleh. Nggak apa-apa, halal. Yang nggak boleh tadi apa? Dijual. Dijualnya itu yang jadi kacau. Yang beli siapa? Terus Anda punya database nggak? Untuk pertumbuhannya, oh ini anak tinggal di sini, gedenya di sini. Pantau bisa? Allah ruwet amat. Ya udah jangan. Dilihat dari ma'al, apa yang akan terjadi di kemudian hari, bahaya. Kekacauan. Tapi kalau menyusui ini boleh. Tapi konsekuensinya apa? Jadi ibu susuan. Suaminya jadi ayah susuan. Anaknya dia jadi saudara kandung, saudara susuan. Buat dia nggak boleh menikah dengan anak-anaknya. Ya, oke, silakan yang lain bertanya. Lihat di chat dulu. Nggak apa-apa. Tumben nggak ada yang nanya langsung. Udah jelas berarti. Oh, waalaikumsalam. Saya pikir nggak ada yang nanya langsung, ya silakan. Ya, ya, paham. Ibu, suara di belakang ibu kayak harimau begitu, Bu. Kayak suara harimau gitu, wang wang begitu. Serem juga suara. Iya. Ya, menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu suami istri masturbasi suaminya. Apa hukumnya? Tidak ada apa-apa, al-halal. Ini halal. Al-aslu pada hukum aslinya, semua ini hukumnya halal. Ya kan? Tidak ada masalah. Ya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah menggauli istri dari duburnya. Itu yang tidak berboleh. Itu haram. Menggauli istri di duburnya, itu yang haram. Itu dosa besar itu. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengatakan Allah melaknat itu. Ya, Allah tidak akan ngasih rahmat suami istri yang seperti ini. Tapi kalau masturbasi boleh, tidak ada apa-apa. Lantas yang wajib mandi siapa? Yang wajib mandi ya lakinya, suaminya. Karena dia yang keluar air mani. Sedangkan istrinya nggak usah. Dia cukup ya cuci tangan aja. Ya, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, saudaranya, kakaknya, pak adiknya wafat. Kemudian saudaranya yang lain mau sedekah jariyah atas nama saudaranya yang meninggal. Apakah pahalanya nyampe? Nyampe. Jangankan saudaranya, temennya aja kalau bersedekah nyampe. Teman akrabnya wafat. Kemudian teman-teman akrab yang lain patungan.
Ya, untuk apa? Sedekah jariah di atas namakan temannya ini. Ini sampai berdasarkan hadis yang sahih. Yang lain? Ini ada pertanyaan lewat chat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati Ustadz, keluarga, tim dan jamaah semua. Amin. Allahumma. Ustadz izin bertanya di luar tema. Nenek saya baru meninggal dunia. Lalu saya diamanati uang oleh teman-teman majelis saya. Uang duka untuk digunakan sedekah nenek dengan cara yang baik sesuai sunnah dan tidak diberikan ke saya, anak nenek, karena bila diberikan langsung ke saya ditakutkan digunakan untuk acara bid'ah, tahlilan, karena mereka belum mengenal sunnah. Yang jadi pertanyaan saya, bolehkah selain uang tersebut saya wakaf Quran di luar, seperti di rumah tahfidz? Ada sedikit uang yang saya belikan satu Quran untuk saya gunakan sebagai Quran hafalan saya sendiri, Ustadz. Qadarullah saat ini saya memang sedang menjalankan program itu namun belum punya Quran hafalan dan seterusnya. Dan saya belikan khimar untuk kalau saya gunakan kajian, si jilbab maksudnya. Apakah ini bolehkan? Ya, jawabannya boleh, nggak apa-apa. Karena amanahnya memang seperti itu. Ya, ini uang duka, tapi jangan dikasih oleh keluarganya. Uang duka kamu gunakan untuk sedekah dan niatkan sedekahnya buat si mayit. Ya udah, amanahnya orang yang ngasih Anda tunaikan. Nah, kita malah wajib menunaikan amanah. Ya, wajib menunaikan amanah dan semua yang disebutkan itu boleh, tidak ada masalah. Ada lagi yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila ada suami yang semuanya sudah besar, misalnya istri di Indonesia, suami di luar negeri, kemudian mereka melakukan kenikmatan suami istri, tapi apakah seperti ini diperbolehkan Ustaz? Dan apa harus menunggu juga bagi istri walaupun posisi istri tidak bisa kalau Ya, boleh, tidak ada masalah. Ini hukum asli pada pernikahan itu, hal-hal yang berkaitan dengan itu halal. Halal, tidak ada masalah. Ya, yang diharamkan cuman dua. Menggauli istri di duburnya dan menggauli di saat menstruasi. Jadi bukan menggauli maksudnya jima di saat menstruasi dan di duburnya. Ini yang haram. Kalau bersenggama di saat menstruasi boleh, masturbasinya boleh, seperti yang ditanyakan tadi itu boleh, tidak ada masalah. Barakallahu fiik. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.